Oke, L channel kembali lagi di Mazda 6 Estate Elite. Jadi ini barangnya ada di Mazda Simpruk. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description. Lampu full LED, sein juga LED. Yang ini DRL yang kayak panah. Lampu utamanya LED proyektor, lampu besarnya high beamnya yang cluster di dalamnya lagi. Ada corner sensor di pojok ada dua. Dan di bawah udah nggak ada fog lamp lagi, jadi cuma list chrome aja di sini. Di bawah ada kamera 360-nya ya, housingnya di depan di bawah emblem Mazda-nya. Ini bahasa desainnya udah kode 2.0. Kode desainnya Mazda ya, jadi kasihnya memang seperti ini. Untuk mesin, cc Skyactiv G, dan dia teknologinya bisa mematikan sebagian ini ya silinder, jadi bisa lebih irit. Kalau lagi nyantai gitu cuma 2 aja silinder yang jalan, makanya dalam kota juga 110 masih bisa mobil sebesar ini 2500 cc. Luar kota 116 malah, jadi masih irit. Akselerasi juga cepet, mobil segede ini 0 sampai 100 8,6 detik. Jadi bertenaga tapi masih irit karena canggih. Udah dapat peredam juga. Nah, di sini ada spesifikasinya. Ground clearance 165, radius putar 5,5 meter. Kemudian untuk tenaganya 194 PS di RPM 6000 maksimal. Torsinya 258 Nm di RPM 4000. Full tanknya 62 liter kapasitas tangki. Untuk velg gunmetal model palang banyak. Bautnya ada 5. Bannya Turanza di sini dengan profil bannya di sini 225 45 R19. Ground clearance segini saat tadi ya, 165 mm. Sein LED di spion, dan ini housing kamera 360-nya untuk di samping. Window line chrome dan roof railnya juga dikasih celah, jadi bisa ngikut barang beneran. Sunroof di atas. Untuk masuk ada akses smart key model tekan. Ini pembukaan maksimalnya. Ada tweeter. Bahan di atas ini soft touch. Ini boot panelnya sama list chrome-nya. Modelnya jadi satu menyatu nyambung gitu ya sama door handle-nya. Bahan di sini suede yang bawahnya, dan bawahnya ini kulit soft touch lagi. Sekeliling saklar dia black piano. Ini ada electric mirror, electric retract, power door lock, window lock, dan sudah auto down dan auto up dengan sensor jepit. Di bawah ada premium speaker dari Bose, dan di sini ada bottle holder sedikit tanpa pembatas, dan ada door pocket. Sampai dilapisin karet juga ya, jadi memang benar-benar dipikirin sama Mazda supaya nggak rattle. Di bawah ada lampu di pintu. Pengaturan jok di sini sudah elektrik dengan 2 buah lumbar support, 2 arah lumbar support, dan 2 memory seat. Di sini yang matic transmisinya dengan footrest di pojok, pedal organ dengan tombol di baliknya untuk kick down. Di sini ada penyimpanan, dilapis ban bludru. Di sini ada tuas pembuka kap mesin, tuas muka tangki bensin. Dan sini ada beberapa tombol. Ini untuk kamera 360, ini untuk parking sensor, vehicle stability control, lane departure warning, dan ini untuk idling start stopnya. Bahan di sini kayak di door trim, dia soft touch empuk. Sampai sini juga masih soft touch, tapi udah keras. Dan sini juga masih soft touch. Untuk head up display
dia sudah yang model proyektor ditembakkan ke kaca atas ya, jadi sudah bukan akrilik lagi, udah nggak mengganggu pandangan sama sekali. Untuk bunyi klakson kayak gitu bunyinya. Sekarang kita coba masuk. Nah ini ya head-up display-nya. Jadi kuncinya, sayangnya nggak boleh starter, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Pengaturan setir, tilt teleskopik dengan per, jadinya udah enteng ngaturnya. Speedo full TFT yang di tengah. Untuk ngaturnya bisa dari setir. Ini ada peringatan bensin udah mau habis ya. Dan di sini real time konsumsi BBM, yang di sini sisa bensinnya sampai habis, kalian indikator juga di sini. Yang ini suhu mesin, yang ini tachometer. Sini ada tuas untuk dimmer. Seperti itu. Kita coba yang paling terang aja. Di tengahnya ada trip A, trip B. Ini maintenance monitor. Kemudian jarak. Nah ini kalau mau dibikin model kecepatannya yang analog klasik biasa ya. Ini trip A, trip B nya. Yang ini tadi indikator untuk ini ganti jalur. Dan departure warningnya juga bisa tampil di head-up display-nya untuk memberitahu kita ganti jalur tanpa ganti pakai sen. Terus sudah balik lagi. Di kiri ada tuas wiper auto, interval waktu juga bisa diatur karena udah intermittent. Di kanan ada saklar headlamp, dan saklar fog lamp-nya nggak ada karena memang nggak ada fog lamp-nya. Ada pedal shift untuk menaikkan, di kiri untuk menurunkan. Di kiri ada audio steering switch sama Bluetooth teleponi. Di kanan ada cruise control. Dan ini ada airbag untuk sisi driver ya di sini. Radius putarnya tadi 5,5 meter. Jadi putar baliknya agak PR ya karena kan mobil ini panjang juga. Ada tweeter di kiri dan di kanan. Di tengah juga ada central speaker. Ini tombol engine start stopnya di sini dari zaman Mazda 6 yang facelift pertama 2015-2016, tetap di sini nggak diganti. Layarnya udah lebih gede 1 inci daripada yang sebelum facelift, estate yang pre-facelift. Yang facelift lebih gede. Dan akhirnya sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian untuk safety juga ini lengkapnya bukan main. Yang Smart City Brake Support ada, yang bisa ngerem sendiri. Blind Spot Monitoring System ada di spion kiri kanan. Lane Keep Assist, intervensi ke setir loh dia kalau kita ganti jalur tanpa sein. Driver Attention Alert, kalau kita capek dia bisa tahu dan suruh kita istirahat. Parking Sensor Indication dan 360 kamera. Nah ini settingnya ada di situ, jadi emang udah lengkap banget. Kisi-kisi AC dengan chrome yang memanjang dari ujung ke ujung sampai nyambung ke sini. Ini tombol hazardnya nggak ikut berdenyut ya. Dan ini untuk ngatur arah semburan AC. Ini juga soft touch empuk. AC di sini dual zone. Kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Sini, ini layarnya. Paling panas dia ada di 29 dan paling dinginnya dia ada di 15. Ini sync untuk bikin jadi satu zone, dan ini auto climate control. Dapat cooler seat juga 3 tahap di kursi driver maupun kursi penumpang depan. Ini untuk fan speednya, maksimalnya dia segini. Dan dia AC-nya juga bisa eco, jadi nggak makan banyak energi. Open close air, front defogger, rear defogger udah dapat semuanya lengkap. Masih ada input CD. Di sini ada tempat penyimpanan. Nah tuh, di sini ya. Tapi ya nggak bisa dibuka tutup lagi. Gear AT 6 speed untuk transmisi dengan mode manual. Ke belakang untuk nambah, ke depan mengurangi. Dan ini soft touch nih, jadi sandaran pahanya enak. Mode berkendara sport mode, park brake elektrik dengan auto hold. Di facelift ini dapat ya.
Kemudian ini commander control untuk MCD connect-nya. Di tengah ada tempat penyimpanan atau cup holder. Di sini armrest-nya soft touch empuk tapi fixed, tapi masih bisa dibuka. Di bawahnya dilapis bahan full ya, kain semua, bludru semua. Di sini ada input aux, 2 USB slot, SD card untuk navigasi, dan power outlet 12 volt. Dan di sini dia dikasih coakan untuk ngeluarin kabelnya. Jadi rapi keluar dari sini, nggak kejepit kabelnya. Ini motif joknya, dia motif operated karena bisa keluar udah anginnya untuk pendingin jok, dan dikasih plat yang baru ini. Laci belum bisa dikunci, tapi pembukanya sudah soft opening dengan lapis bahan bludru. Ini buat panelnya. Di atasnya masih soft touch tapi udah keras. Dan ini airbag untuk sisi penumpang depan. Tweeternya masih ada di pojok. Ini pilar A-nya. Interiornya untuk plafon full black ya, jadi mewah. Di sini seat belt dengan head adjuster, airbag pilar, hand grip udah retract, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED. Di sini ada ambient light juga yang menembakkan ke bawah. Ini untuk buka tutup sunroof kacanya, karena plafonnya di sini masih manual. Lampu baca sudah LED untuk salah satu atau ini dua-duanya. Ini indikator untuk rear passenger seat belt dan yang lain-lainnya. Tempat kacamata di sini dilapis bahan kain dan pembukanya sudah soft opening. Spion elektrokromatik auto dimming, sudah bukan DNV manual. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu LED, namun tanpa card holder. Sampai sisi driver juga masih dikasih hand grip model retract. Untuk kamera 360, di sini ada tombolnya yang view ini. Bisa diatur juga di sini brightness, contrast, tint, color, sama reset. Serta selain melalui tombol juga bisa kalau kita arahkan ke R. Nah tuh, ini dia penampilannya. Kalau yang melalui R langsung tampil 2. Ini garisnya udah ada garis bantu untuk parkir dan sudah mengikuti arah setir seharusnya. Ini kamera 360 tampilannya secara keseluruhan seperti ini. Sensor parkirnya lagi mati, ini dikasih tahu. Dan ini untuk settingnya tadi. Terus ini kalau dipencet lagi, dia bisa menampilkan arah yang lain. Nah ini belakang doang atau full. Tapi bisa juga diganti melalui tombol di kanan. Dia lebih lengkap. Nah, bisa cuma kiri kanan doang, tapi harus dari tombol di kanan ya, bukan melalui transmisi R atau yang di mode lengkap. Seperti itu. Sensor juga lengkap ya, karena di depan juga ada corner sensor. Ini layout door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Ada individual door warningnya juga di speedometer. Di belakang ini pembukaannya maksimal. Bahan di atas ini soft touch empuk, penyal-penyal ini. Sama kayak di depan, ini juga ada list chrome-nya menyambung sampai ke door handle ini. Ada wood panel. Di sini bahan fabric, di sini bahan kulit soft touch. Di sini kasih bahan karet ya di bawah buat naruh barang supaya nggak rattle. Black glossy, sekeliling power window, dan ini power window-nya auto down. Dan pembukanya sudah habis, jadi ngeluarin tangan udah nggak ketemu kaca lagi. Dan auto up dengan sensor jepit. Di bawah ada speaker dari Bose premium, sama ini ada bottle holder, ada colokannya, sama door pocket sedikit, dikasih bahan karet supaya nggak rattle. Ada lampu di pintu serta cat lock model switch. Kita coba masuk. Di belakang ini lega, no complaint, saya tinggi 180 karena memang sedan atau estate terleganya Mazda. Ada seat back pocket, ada list chrome mewah, kisi-kisi AC penumpang belakang dikelilingi chrome dan bisa diatur, dibuka tutup. Tonjolan masih tinggi di sini. Seat back pocket juga ada di belakang kursi penumpang depan, serta ini layout dari dashboardnya. Ini ya plafonnya yang masih manual, penutupannya interior full black plafonnya. Lampu bisa dimatikan, dinyalakan secara sendiri, lampu di belakang. Di sini hand grip model retract dengan hook di kiri dan di kanan tidak dibedakan. Seat beltnya ada di sini, rapi tertutup cover, cuma lagi kejepit ya di sana keluarnya. Headrest tiga-tiganya adjustable. Di sini bangku penumpang tengah juga dapat seat belt yang proper 3 titik.
Di tengah ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder, satu tempat penyimpanan buat handphone atau tablet mungkin, dan tempat penyimpanan tertutup model laci dilapis ban beludru dengan 2 buah USB port untuk ngecas gadget. Seperti biasa dikasih colokan di sini untuk ngeluarin kabelnya supaya nggak kejepit. Well thought, Mazda. Jok sudah isofix di belakang. Serta untuk menambah kapasitas bagasi ini bisa dilipat ke depan, sudah dikasih pegas, jadi nggak usah tarik-tarik lagi. Sudah ada top tether dari isofix. Rem belakang cakram. Ini ya, window line-nya yang keren. Di belakang ada antena shark fin, sedikit upper spoiler. Di sini ada washer, dan ini ada Hammond stop lamp, rear defogger, dan rear wiper. Desain lampunya LED bar yang kayak panah ini, senada seperti di depan. Ada tulisannya Sky Active G, gasoline, bensin maksudnya. Di belakang ada 4 sensor parkir, ada reflektor, dan dual muffler di kiri dan di kanan. Di belakang sini ada kamera 360 untuk yang belakang, scan kamera parkir, dan lampu plat nomor juga sudah LED. Ini kita coba buka. Nah ini, ciri khasnya estetnya Mazda ya, dikasih partisi dan jaring, model jaring. Jadi pengemudi tetap bisa lihat ke belakang. Di sini ada speaker lagi, di kanan dan di kiri tidak dibedakan. Padahal nggak ada penumpang ya, cuma untuk keseimbangan suara tetap dikasih. Ini untuk melipat bangku depan. Sini ada hook 3 kilo, ada power outlet 12 volt di belakang. Sini ada tempat penyimpanan lagi. Di bawahnya ada ban serep dengan toolkit seperti ini. Di kanan ada tempat penyimpanan lagi, dan tetap dikasih hook maksimal 3 kilo, serta ini untuk melipat. Nah, di depan jadi seperti itu. Jadi praktis ya, nggak harus ke depan untuk melipat. Ini ada speaker juga. Di sini ada lampu bagasi yang bisa dinyalakan matikan terpisah, dan ini ada colokan untuk nutup karena memang belum motorized. Ini tuh emblemnya Mazda 6 Elite, dan ini desainnya dari belakang secara overall. Tangki bensin isinya 62 liter, ada tulisannya rekomendasi minimal RON 95 ke atas ya. Dikasih hanger juga buat naruh supaya nggak keleleran waktu ngisi bensin. Ini pelipatan versi porsi 60-nya. Di sini enaknya dia udah pegas. Masuk ke depan juga ada akses smart key model tekan. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga sudah elektris, bedanya nggak ada lumbar support sama 2 memory seat. Ini penampilan kabin belakangnya ketika bangku baris keduanya terlipat, kondisi maksimal buat naruh barang. Jadi emang luas banget ya estet ini. Serta di pucuk ini juga dikasih gantungan buat naruh partisinya kalau digantung ke atas, di kiri dan di kanan. Nah tuh, jadi lengkap memang kepraktisannya. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Sekarang kita coba matikan. Nah, animasinya seperti itu. Airbag sisi penumpang depan juga belum bisa dinonaktifkan. Coba kita kunci. Seperti itu, berarti memang belum auto folding. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mazda 6 Elite yang Estate facelift. Sekian.